Hey y'all, come look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rega Mukti. Kami di sini akan membawakan materi teknik Seldinger berdasarkan pengertian, prinsip, langkah-langkah serta kesimpulan. Pengertian teknik Seldinger dinamai berdasarkan penemunya Dr. Sven Ivar Seldinger, seorang ahli radiologi asal Swedia yang pertama kali mengembangkan metode ini pada tahun 1953. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk memperoleh akses ke dalam pembuluh darah atau struktur tubuh lainnya dengan cara yang lebih aman dan minim resiko dibandingkan teknik invasif lainnya. Teknik Seldinger dalam radiografi adalah prosedur medis yang digunakan untuk melakukan akses ke dalam tubuh pasien dengan cara yang minim invasif, menggunakan alat pengenalan atau guide wire untuk memandu kateter atau alat medis lainnya ke area yang diinginkan, seperti pembuluh darah atau ruang tubuh tertentu. Teknik ini sangat penting dalam prosedur radiografi dan prosedur medis lainnya yang melibatkan penyisipan alat atau kateter ke dalam tubuh seperti dalam angiografi, pemasangan kateter vena sentral, dan prosedur intervensi lainnya yang memerlukan citra radiografi sebagai panduan. Yang kedua, prinsip dasar teknik Seldinger. Pada prinsipnya, teknik Seldinger melibatkan beberapa langkah yang memanfaatkan panduan citra seperti fluoroskopi atau ultrasound dan alat bantu seperti jarum pengenal, guide wire, dan kateter. Langkah-langkah dasar dalam teknik ini adalah: yang pertama, sejajarkan bevel jarum dengan angka pada spuit sehingga Anda mengetahui lokasi bevel setelah berada di dalam jaringan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kulit pada sudut sekitar 45 derajat. Yang ketiga, setelah jarum dimasukkan melalui kulit, mulailah memberikan isapan atau tekanan negatif dengan menarik kembali pendorong spuit. Setelah darah mulai masuk ke dalam spuit, hentikan memasukkan jarum. Pengertian yang keempat, langkah yang keempat, pegang atau stabilkan jarum di tempatnya dengan tangan Anda yang tidak dominan lalu lepaskan spuit. Jika Anda melakukan pemasangan jalur vena, darah yang keluar dari hub jarum tidak boleh berdenyut atau berwarna merah terang karena hal itu akan mengkhawatirkan saat dimasukkan dalam arteri. Dengan menggunakan tangan yang sama yang menstabilkan jarum di tempatnya, letakkan ibu jari di atas hub untuk mencegah kehilangan darah serta mencegah udara masuk ke dalam jarum dan menciptakan emboli udara jika tekanan negatif tercipta. Catatan: langkah 1 mengasumsikan bahwa kulit telah dibersihkan dengan benar berdasarkan protokol yang disetujui oleh institusi terkait. Langkah kedua, saat menstabilkan jarum di tempatnya, masukkan kawat pemandu ke dalam hub jarum dan majukan kawat pemandu. Panjangnya majunya kawat pemandu didasarkan pada lokasi anatomi dan jenis jalur 4 yang dipasang. Anda seharusnya tidak merasakan hambatan saat mencoba memajukan kawat pemandu. Alasan terjadinya hambatan dapat mencakup tidak lagi berada di dalam lumen pembuluh darah, diseksi dinding pembuluh darah oleh kawat pemandu, adanya trombus. Langkah yang nomor 2, jika terjadi hambatan, hentikan prosedur dan tarik jarum dan kawat pemandu keluar pada saat yang bersamaan. Menarik kembali kawat pemandu melalui bevel jarum dapat mengakibatkan kawat pemandu terpotong oleh bevel jarum. Hal ini memungkinkan besar terjadi saat kawat pemandu melengkung di ujungnya atau saat kawat pemandu sudah bengkok karena mencoba melakukan kawat pemandu. Langkah ketiga, setelah kawat pemandu maju ke panjang yang sesuai, terus pegang kawat pemandu dan tarik jarum dari lokasi tusukan. Tanpa melepaskan pegangan kawat pemandu, lepaskan jarum dari kawat pemandu dan letakkan jarum di lokasi yang aman untuk mencegah jarum tertusuk.
Himbauan penting, jangan pernah melepaskan kawat pemandu karena ada beberapa kasus kawat masuk sepenuhnya ke dalam pembuluh darah dan memerlukan pembedahan. Langkah yang keempat, jika memasang kateter atau kordis yang lebih besar, diperlukan pelebaran lokasi pemasangan menggunakan pisau bedah. Disarankan agar bagian belakang pisau meluncur ke bawah dan sepanjang kawat pemandu secukupnya untuk membuat lintasan yang lebih besar tetapi tanpa mengenal pembuluh darah. Catatan, beberapa dokter menghindari hal ini karena kekhawatiran teoritis bahwa pisau dapat memotong kawat pemandu. Sepengetahuan kami, tidak ada laporan kasus atau penelitian yang dipublikasikan untuk membuktikan bahwa resiko ini benar-benar terjadi. Jika dilakukan dengan benar, hal ini seharusnya tidak terjadi. Langkah yang kelima, sambil tetap memegang kawat pemandu, letakkan aspek distal kateter 4 di atas ujung kawat pemandu dan majukan kateter hingga kawat pemandu keluar dari kateter 4. Lalu majukan kateter ke dalam pembuluh darah sambil tetap memegang kawat pemandu. Untuk langkah 6 atau langkah yang terakhir, setelah kateter berada di dalam pembuluh darah, tarik perlahan kawat pemandu keluar. Periksa penempatan kateter 4 dengan meletakkan spuit di ujung kateter dan menarik kembali pendorong untuk memeriksa aliran darah kembali. Lalu bilas semua port dengan larutan garam fisiologis. Amankan kateter 4 di tempatnya, pakai pembalut okulsip dan biopat jika diperlukan. Jika perlu, dapatkan pencitraan radiografi untuk memeriksa penempatan kateter. 3. Tujuan dan manfaat teknik Seldinger minim invasif. Teknik Seldinger memungkinkan prosedur dilakukan dengan sayatan minimal mengurangi resiko infeksi, mempercepat pemulihan pasien. B. Akses yang tepat, yaitu memungkinkan akses yang tepat ke area tubuh untuk sulit dijangkau, seperti pembuluh darah atau rongga tubuh dengan panduan citra radiografi. C. Fleksibilitas. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai jenis prosedur medis seperti angiografi, pemasangan stent, pemasangan kateter untuk hemodialisis, dan prosedur intervensi lainnya. D. Pengurangan komplikasi dengan menggunakan teknik minim invasif dan panduan citra yang akurat. Resiko komplikasi seperti perforasi atau cedera jaringan dapat dikurangi. Kesimpulan, teknik Seldinger adalah prosedur yang penting dalam dunia radiologi dan intervensi medis yang memungkinkan akses ke dalam tubuh dengan cara minim invasif menggunakan panduan citra. Teknik ini mengoptimalkan keselamatan dan efektivitas dalam berbagai prosedur medis seperti angiografi, pemasangan kateter, dan prosedur endovaskular lainnya. Penggunaan teknik ini dengan benar dapat mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Selanjutnya akan ada video tentang pemasangan dan langkah-langkah pemasangan Seldinger, teknik Seldinger.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.